Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal ka'bata qiblatan lil muslimin wa bahjatan wa sururan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan likulli asri yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa aqulu billahi taufiq wal hidayah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waratilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Maulana Farhan Syafiq, kelas dari B6 Prodi PJJ PAI untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah qiraah, di mana ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Yaitu menurut kitab Rabbul Bariyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, hukum ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, yang mana ta'allamuhu fardu kifayatin ay idza qama bihi man yakfi saqata anil baqina amal amalu bihi bahwa fardu ainin. Jadi di mana-mana kita mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah bagi semua. Nah, apabila kita berada dalam suatu kampung, kita sudah bisa menggugurkan dosa kewajiban satu kampung atau satu desa atau satu daerah dalam menjalankan kewajiban mempelajari ilmu tajwid. Nah, selanjutnya untuk mempelajarinya, tapi untuk menggunakannya ilmu tajwid dalam kita membaca Al-Quran itu hukumnya adalah fardu ain, meningkat dari asalnya fardu kifayah menjadi fardu ain. Mengapa dikatakan demikian? Karena ilmu tajwid itu dalam kitab Hidayatul Mustafid halaman 4 dikatakan tujuan dari ilmu tajwid itu adalah saunul lisan anil khata' fi kitabillahi ta'ala. Jadi kita mempelajari ilmu tajwid itu apabila kita menggunakannya dalam Al-Quran, tentu itu adalah suatu keharusan. Karena apa? Karena apa yang tadi saya katakan, hadis Rasulullah yaitu rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Jadi bila kita membaca Al-Quran tidak dengan porsi, tidak dengan ketetapan dan ketentuan yang berlaku, justru Quran jauh dari memberi syafaat kepada kita. Malahan Al-Quran itu akan melaknat kita. Tentu bila dilaknat, naudzubillahi min dzalik, kita jauh-jauh, kita di alam sana nanti kita akan menjadi orang yang mungkin dirugikan. Nah, begitu juga. Malahan ada dalam kitab Ibnu Al-Jazari mengatakan dalam nadomnya, wal ahdu bi tajwidi hatmun lazimun malam yujawwidil qur'ana asimun. Jadi bagi siapa saja yang menggunakan ilmu tajwid dalam Al-Quran itu adalah ketentuan atau keharusan. Nah, apabila orang yang mengaji tanpa menggunakan ilmu tajwid, dalam Syekh Ibnu Al-Jazari mengatakan dalam tadi bait terakhir, asimun, orang yang mengaji Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid yaitu berdosa. Seperti itu. Itu adalah pembukaan sedikit. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan membaca atau membahas beberapa kaidah-kaidah ataupun ketentuan-ketentuan dari berbagai hukum dalam kitab Tuhfatul Alfaz. Yaitu Tuhfatul Alfaz itu kitab yang menjelaskan tentang ilmu tajwid. Nah, yang pertama di dalam kitab Tuhfatul Alfaz ada yang dinamakan yakni hukum-hukumnya itu banyak. Ada hukum nun mati dan tanwin, ada mim, hukum huruf mim, ada hukum mad dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya akan menjelaskan tidak semuanya, tapi akan menjelaskan beberapa bagian saja. Nah, yang pertama di dalam hukum nun mati dan tanwin ada yang dinamakan
idhar. Nah, apa itu idhar? Idhar menurut etimologi yakni al-bayan atau jelas. Jadi apa saja yang dinamakan jelas seperti kita melihat orang ataupun kita mengucapkan sesuatu dengan jelas itu dinamakan idhar menurut etimologi. Sedangkan menurut terminologi yakni ikhraju kulli harfin min makhrajihi bi ghairi gunnah. Itu yang dinamakan idhar. Itu mengeluarkan suatu huruf dari tempatnya itu huruf tanpa ada gunnah, tanpa disertai dengan gunnah. Seperti itu. Bila kita dicontohkan dalam misalkan Al-Qur'an. Contoh seperti lafaz kita menemukan Al-Qur'an man amana itu dibaca idhar jelas tanpa ada gunnah. Maka demikian karena di sana dipertemukan huruf nun mati dan hamzah dalam satu kalimat, dalam dua kalimat atau murakkab. Man amana. Nah, bila dalam Al-Qur'an menemukan kata seperti itu dibacanya harus dengan jelas. Bisa itu. Karena apa? Seperti dengan ketentuannya ini akhraju kulli harfin min makhrajihi bi ghairi gunnah. Ataupun seperti lafaz min ainin aniyah. Ainin aniyah. Ainin tuh di sana ada tanwin. Dan selanjutnya berhadapan dengan huruf hamzah. Untuk bila agar tidak bingung, oh memang huruf panjang ada berapa? Nah, huruf hamzah itu huruf idhar itu ada berapa? Huruf idhar itu ada 6. Yang pertama yaitu ada hamzah, kedua ha, ketiga ha kecil atau he. Terus ada ain, ada gin, dan yang terakhir ada kho. Ada kho, yang keenam itu kho. Seperti yang dikatakan Syekh Sulaiman Al-Zamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal yang dinadomkan fal awwalul idharu qabla al-ahrufi lil halqi siturut tibat fal ta'rifi hamjun fahaun summa ainun haun muhmalatan summa gainun khaun. Nah, itu kan karena saya orang Sunda, di Sunda mah bisa dinodomkan di artian hiji idhar leuwih aya samemehna harap halap genep singnya hotar timna. Seperti itu kalau di sini. Jadi huruf idhar itu ada 6. Yang pertama ha hamzah, ha gin, kho, dan ain. Ya, seperti itu. Bila tadi dikatakan patokannya adalah nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dalam salah satu huruf idhar yang tadi dalam Al-Qur'an, maka jangan ragu, jangan sungkan, baca saja dengan jelas seperti man amana atau min ainin aniyah, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya di dalam hukum nun mati dan tanwin yang kedua ada yang dinamakan idgham. Apa itu idgham? Idkhalu syai'in fi syai'in, itu menurut etimologi. Maka dikatakan bila kita memasukkan sesuatu perkara atau kepada suatu perkara, seperti kita memasukkan colokan casan terhadap soket untuk casan, itu adalah idgham menurut etimologi. Nah, apabila idgham menurut terminologi yaitu iltiqa'u harfin sakinin bi mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan musyaddadan yartafi'ul lisan indahu irtifa'atan wahidatan. Yaitu menyambungkan huruf yang mati terhadap huruf yang hidup dijadikan kira-kira satu huruf yang bertasydid. Di mana-mana untuk mengetahuinya terangkatnya lisan, seperti lafaz mayyaquluna atau hudam mir rabbihim. Nah, dalam Al-Qur'an seperti itu contohnya. Itu seperti itu. Nah, itu adalah idgham menurut terminologi. Maka demikian, ada berapakah untuk tidak bingung huruf idgham itu? Huruf idgham itu ada 6. Yang pertama ya, mim, nun, lam, ro, dan waw. Ada 6. Kalau bisa dikumpulkan dalam lafaz yarmaluna. Malahan Syekh Sulaiman Al-Zamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal menerangkan dalam nadomnya wasani idghamun bisittatin atat biar maluna indahum qad sabatat.
lakinnaha kismani kismun yudghama bihi bi gunnatin biyan mu'lima wasani idghamun bi ghairi gunnah filami war summa karirona ila idza kana bi kilmatin fala tudgim kadun yasum masin wa nun tala. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua itu idgham. Idgham dalam hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin yang kedua adalah idgham. Idgham tadi hurufnya ada 6, yakni ya, mim, nun, wawu, lam, ro. Dikumpulkan dalam lafaz yarmaluna. Tapi harus diketahui idgham juga terbagi dua. Dalam idgham yang ini ya, idgham yang berada dalam reng-rengan hukum nun mati dan tanwin itu idgham terbagi dua. Yang pertama ada idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Nah, tentu huruf yang tadi 6 juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Untuk idgham bi gunnah yaitu ada 4 huruf. Yang pertama ya, nun, mim, wawu, atau bisa dikatakan yanmu, itu huruf idgham bi gunnah. Seperti contoh tadi. May yaqulu, may dalam lafaz may yaqulu sebetulnya itu dalam Al-Qur'an ada ya, ada dalam Al-Qur'an may yaqulu, mim, nun, man kalau dibaca idhar. Tapi di depannya ada yaqulu, ada lafaz yaqulu, maka diidghamkan si nun yang tadi terhadap iya, karena iya itu termasuk termasuk huruf idgham. Idghamnya malahan idgham bi gunnah. Jadi kita di mana-mana memasukkannya kita dengan menggunakan gunnah. May yaqulu. Seperti itu. Atau dalam lafaz hudam mir rabbihim. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu idgham yang tanpa ada gunnah. Tanpa ada gunnah. Jadi seperti lafaz lam ro. Itu yang sisanya kan tadi 6, 4, tinggal 2 lagi. Lam ro itu termasuk kepada hukum idgham bila gunnah. Tapi apabila kita menemukan idgham, bukan menemukan idgham, bahasanya yang lebih enak. Apabila kita menemukan nun mati dalam suatu kalimah dengan salah satu huruf idgham, tapi fi kalimatin wahidatin, dalam satu kalimah kita jangan diidghamkan. Seperti contoh lafaz dunya dan lafaz sin wa nun. Nah, itu jangan diidghamkan, jangan si wa nun ataupun duya, jangan diidghamkan. Karena itu di dalam satu kalimah. Karena tadi Syekh Sulaiman Az-Zamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal menerangkan ila idza kana bikil matin fala tudgim ka dunya la tudgim, jangan diidghamkan. Tala tudgim ka dunya summa sin wa nun tala, jangan seperti itu, jangan. Jadi baca saja dunya dan dibaca saja sin wa nun, seperti itu. Itu apabila nun mati dan salah satu huruf idgham bertemu dalam satu kalimah, seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya yaitu dalam hukuman reng-rengan nun mati dan tanwin yang ketiga adalah iklab. Iklab menurut etimologi yakni tahwilu syai'in an wajhihi, yakni memindahkan suatu perkara dari wajahnya, seperti itu. Iklab atau kolab itu menggantikan, seperti itu. Jadi menurut etimologi tahwilu syai'in an wajhihi. Sedangkan menurut terminologi yakni ja'lu harfin maka ana harfin akhara ma'a mura'atin gunnah, seperti itu. Jadi ja'lu harfin maka ana harfin akhara ma'a mura'atin gunnati. Jadi menjadikan huruf atau menukarkan huruf dari huruf A terhadap huruf yang lainnya, tapi dengan diraksa atau serta dengan gunnah, seperti itu. Nah, untuk diketahui hurufnya iklab itu ada berapa? Ada 1, yakni ba. Itu hurufnya ada 1 ba untuk iklab. Contoh lafaz seperti lafaz sami'un basir. Nah, di sana ada tanwin dan di depannya ada lafaz basir. Dalam Al-Qur'an
bila menemukan lafaz seperti itu, jangan sungkan dan jangan ragu, langsung saja baca Sami'un Basir, karena itu dalam hukum ilmu tajwid dihukumi sebagai iklab. Seperti itu. Seakan kari-kari atau seperti tanwin itu digantikan wajahnya terhadap mim bila menemukan dengan ba. Apabila dengan atau mim ba'di, tidak dibaca min ba'di atau tidak dibaca sami'un basir, tapi dibaca sami'un basir atau mim ba'di. Nah, seperti itu. Itu dinamakan iklab atau kolab. Nah, yang malahan Syekh Sulaiman Al-Zamjuri dalam kitabnya mengatakan wasalisul iklabu indal ba'i mimam bigunnatin ma'al ikhfa'i. Ya, seperti itu. Itu kayaknya dari Syekh Sulaiman Al-Zamjuri dalam kitab Tuhfatul Atfal. Nah, yang keempat dalam hukum nun mati dan tanwin. Da di Sunda masuk nun paeh sana sebut nate atau nun sukun, seperti itu di bahasa Sunda, kan di sini di Sunda. Tapi kita harus dengarkan bahasa Indonesia. Jadi nun mati dan tanwin. Yang keempat yaitu hukumnya ikhfa. Ikhfa menurut etimologi yakni asatru, artinya menutupi. Jadi apa saja yang menutupi, seperti kita melihat orang lain tapi kita terhalang oleh kertas ataupun apa ataupun oleh mobil. Nah, itu ikhfa menurut etimologi. Sedangkan menurut terminologi yakni ibaratun anin nut kisakinin arin ay kholin anit tasydidi ala sifatin bainal idhari wal idghami ma'a baqail gunnati fil harfil awali. Jadi ibarat mengucapkan huruf yang mati yang tidak bertasdid dalam satu sifat antara idhar dan idgham serta menetapkan gunnah di dalam huruf yang awal. Seperti itu, menetapkan huruf yang awal. Itu dinamakan ikhfa menurut terminologi. Dalam contoh seperti lapan misyai atau an salatihim sahun. Nah, seperti itu dalam Al-Qur'an. Dan perlu diketahui huruf ikhfa itu ada berapa? Ada 15 yang dikumpulkan dalam lapad tibdasana kamjadasa sun qad sama tumtayyiban jidbi tuqadhalima. Seperti itu. Itu dalam Syekh Sulaiman Al-Zamjuri dalam kitab Tuhfatul Atfal. Dan perlu diketahui juga dalam hukum ikhfa itu terbagi 3. Yakni ada ikhfa aqrab yang hurufnya ada 3. Ada ikhfa ausat dan juga ada ikhfa ab'ad. Seperti itu. Yang tadi saya katakan baca itu kumpulan dari huruf-huruf ikhfa ada 15. Dan 15 itu terbagi 3. Yang pertama ada ikhfa aqrab. Hurufnya ada 3, ta, to, dan dal. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada ikhfa ausat ada 10, dan yang ketiga ada ikhfa ab'ad. Hurufnya ada 2, kaf, qaf. Nah, kaf, qaf itu untuk berarti pembacanya juga berbeda. Untuk ikhfa ab'ad itu seperti kaf dan qaf. Kita mendengungnya untuk mengikhfakan yang huruf yang awal itu di dalam hidung seperti min qablikum atau mangkana. Itu akan terasa dengung terhadap hidung kita. Seperti apabila kita menetapkan untuk mengetahuinya itu ikhfa ab'ad, bila kita mengucapkan min qablikum min, hidung kita ditekan saja, maka tidak akan timbul suara. Tidak akan timbul suara dari makhraj ikhfa, dari makhraj huruf yang dimasukkan ke dalam hukum ikhfa ab'ad, kaf, qaf. Seperti itu. Atau ada yang ikhfa aqrab yang hurufnya ada 3, ta, to, dal. Seperti min tahtihal anhar dalam Al-Qur'an. Malahan dawan Syekh Sulaiman Al-Zamjuri dalam kitab Tuhfatul Atfal wa rabi'ul ihfa'u indal fadili minal khurufi wajibun lil fadili bi khamsatin bimbadi asdiram juha fi qiyami hadzal baiti qaddamantuha.
hibdasana kam jadasa sun qada sama tum tayyiban jid fi tuqa zalima. Nah, seperti itu. Jadi yang bait terakhir itu adalah menerangkan huruf-hurufnya ikhfa yang 15. 15 tadi terbagi 3, yang pertama ikhfa abad, ikhfa akrob, dan ikhfa ausat. Tentu cara pembacaannya juga berbeda. Seperti tadi yang dikatakan oleh saya, seperti ikhfa abad, apabila dengung kap dimasukkan ke dalam hidung, dengungnya itu seperti ming kob atau mangkana. Apabila ditekan si hidung, tentu tidak akan keluar seperti ming. Tuh, saya tekan dulu langsung tidak ada suara, dah seperti itulah. Itu mungkin sebagian dalam kitab Tuhfatul Atfal yang dapat saya jelaskan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah seperti mata kuliah qiraah ini. Yang pertama, saya hanya bisa menjelaskan hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu terbagi 4, diantaranya 1 idhar, 2 idgham, 3 iklab, yang keempat ikhfa, besertai kaidah-kaidahnya yang tadi saya sudah sebutkan beserta jungan contohnya. Nah, sekali lagi, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya asalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, apabila kita menerapkan tadi ilmu tajwid apabila kita membaca Al-Qur'an, menerapkannya itu adalah hukumnya fardu ain, meningkat dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Apabila kita tidak menggunakan Al-Qur'an, tadi yang dikatakan rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu, seperti itu. Quran itu bisa memberi syafaat, juga bisa melaknat kita. Naudzubillah summa naudzubillah, kita dilaknat oleh Al-Qur'an. Maka dari itu kita harus bisa ilmu tajwid, seperti itu. Bahkan Tuhan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an yang tadi saya sebutkan dalam qadiyah waratilil Qur'ana tartila. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan untuk hari ini, untuk mata kuliah, untuk ujian tengah semester seperti ini. Mungkin untuk kedepannya saya akan bisa menjelaskan full kitab Tuhfatul Atfal ataupun ilmu tajwid. Sekian dari saya, undur maqala wala tandur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.